Terima kasih udah klik channel kami. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya. Assalamualaikum. Halo Mak, kami mau cerita ya Mak. Kali ini tentang Wardah, gadis kecil yang menikah umur 15 tahun. Tepat setelah mengalami haid pertamanya. Namun setelah mempunyai satu anak, Wardah berselingkuh dengan laki-laki tetangganya yang juga teman suaminya. Wardah, ibu muda 22 tahun, anak bungsu dari 5 bersaudara dari keluarga nelayan miskin di pesisir pantai yang gak sekolah karena miskin. Ibunya merantau ke Malaysia menjadi buruh migran di sana. Sayangnya, ketika ibunya merantau di Malaysia dan mengirimkan uang gajinya oleh bapaknya, uang itu nggak jelas digunakan untuk apa. Buktinya, keluarga mereka tetap miskin. Wardah dan adik-adiknya tetap nggak sekolah. Kemiskinan bukan hanya menyebabkan Wardah nggak sekolah, tapi dia memilih menikah muda. Tepat sebulan setelah haid pertamanya. Di kampung gitu Mak, apalagi di pesisir, anak perempuan kalau udah gadis, udah haid, ya udah dianggap cukup besar, cukup umur untuk segera menikah, apalagi kalau nggak sekolah. Padahal masih bau kencur. Ibunya yang bekerja di Malaysia pulang kampung pada hari pernikahan Wardah. Namun karena kecewa pada suaminya, bapak si Wardah, yang menghabiskan uang gaji yang dikirimkannya, si ibu akhirnya balik lagi ke Malaysia. Nggak pernah pulang hingga sekarang, dan nggak pernah lagi mengirimkan uang gajinya kepada bapaknya. Bapak si Wardah yang udah nggak bisa kerja keras lagi sebagai nelayan, akhirnya lontang-lantunglah dia nggak karuan. Dulu waktu dapat kiriman uang rutin dari istrinya yang kerja di Malaysia itu, uangnya nggak jelas, dihambur-hamburkan. Main judi, main perempuan, makanya istrinya kecewa dan marah. Wardah menikah dengan seorang laki-laki muda yang selisih umur 5 tahun dengannya. Laki-laki dari kota, Ewin namanya. Sayangnya kan Mak, laki-laki muda itu juga nggak tamatan sekolah tinggi, hanya tamat SMA. Dari keluarga miskin juga di kota. Ayahnya penarik becak, dan ibunya bekerja mencuci pakaian dan menyetrika dari rumah ke rumah orang yang nggak sempat mencuci sendiri. Setelah menikah, Wardah diajak ke kota, tinggal bersama suaminya. Orang-orang di kampungnya mengira kalau Wardah jadi orang senang karena tinggal di kota. Padahal dia tinggal di rumah kontrakan bersama mertuanya. Pada tahun kedua pernikahan mereka, Wardah hamil anak pertama. Mereka senang sekali. Suami Wardah adalah pekerja keras dan gigih. Jarang kali suaminya itu nampak duduk-duduk diam di rumahnya. Pagi, sore, siang, malam, narik becak. Dia bahkan rela membawa bekal makanan dari rumahnya supaya nggak harus pulang untuk makan siang dan sekalian menghemat katanya. Karena dia bercita-cita untuk memiliki rumah sendiri, minimal rumah kontrakan sendiri, tidak tinggal bersama orang tuanya di rumah kontrakan juga. Cita-cita itu terwujud setelah anak pertama mereka lahir. Mereka mempunyai uang cukup untuk mengontrak rumah 1 tahun penuh, alhamdulillah. Memasuki 6 tahun perkawinan mereka, sebagai ibu Wardah sebetulnya masih anak kecil. Umurnya baru 20 tahun. Dia belum matang berumah tangga, belum cukup paham. Sayangnya, ibu mertuanya nggak banyak mengajarkan Wardah bagaimana menjadi dewasa sebagai istri dan ibu. Wardah nyaris belajar sendiri dari lingkungan sekitarnya, dari ibu muda lainnya. Di
Ditambah lagi dengan rutinitas suaminya yang bekerja siang malam, pergi pagi, dan bawa bekal makan siang, jadi nggak sempat pulang kalau siang, ternyata menyebabkan sesuatu terjadi di luar kontrol suaminya, bahkan mungkin di luar kontrol diri Wardah sendiri. Komunikasi mereka terbatas hanya ketika malam hari. Situasi ini memungkinkan Wardah berselingkuh dengan laki-laki lain. Iya, Wardah menjalin hubungan cinta yang terlarang dengan seorang laki-laki yang adalah tetangganya dan kawan main suaminya. Setiap kali Ewin pergi membawa becaknya, seorang laki-laki bernama Godul mendatangi rumah Wardah. Hubungan mereka dimulai setelah Wardah tinggal di rumah kontrakannya sendiri, nggak sama mertuanya lagi. Awalnya mereka saling ngobrol biasa, lama-kelamaan semakin jauh dan semakin jauh. Wardah ternyata sering membelikan rokok si Godul, pergi jalan-jalan bersama Godul, lalu pulang sebelum maghrib, sebelum suaminya pulang ke rumah. Setiap kali Wardah memasak, dia menyiapkan satu porsi makanan untuk Godul. Sebab Godul akan datang makan siang dia di rumah si Wardah setelah suami Wardah pergi membawa becaknya. Namanya juga selingkuh kan mak, sembunyi-sembunyi lah pula. Bagaimana hubungan mereka berdua diketahui? Nah ini dia mak. Suatu hari selepas maghrib, seorang perempuan datang ke rumah Wardah. Ketika itu Ewin suaminya baru aja pulang narik becak. Tentu saja mereka mengenal dengan baik perempuan itu, karena dia adalah tetangga yang tinggal gak jauh dari rumah mereka, masih satu lingkungan. Ewin, suami Wardah, bahkan sempat menawari makan malam pada perempuan itu. Tapi perempuan itu datang dengan marah-marah dan gak sendirian. Perempuan itu datang bersama ibu kepala lingkungan, Bu Kepling. Dengan nada tinggi dan nafas yang tidak teratur karena marah, perempuan itu minta Wardah mengaku dengan jujur bahwa Wardah berselingkuh dengan suaminya. Dia membawa bukti berupa percakapan Wardah dan suaminya di WhatsApp. Percakapan saling sayang, janji bertemu, rencana jalan-jalan, hingga rencana tidur berdua setelah Ewin, suami Wardah, pergi bekerja. Jadi ceritanya mereka ketahuan dari isi WhatsApp suaminya si perempuan itu mak. Wardah terdiam, Ewin terdiam, Bu Kepling terdiam. Tapi orang-orang tetangga mulai berdatangan, sibuk bertanya, mau tahu mereka apa yang terjadi. Karena biasanya kalau ada orang marah-marah dan ada Bu Kepling pasti ada masalah. Bu Kepling memerintahkan agar si Godul dipanggil, dicari untuk dimintai keterangan. Di sudut ruangan, Ewin yang baru saja pulang kerja dan berniat untuk makan malam, menunda makan malamnya. Tenggorokannya kering dan tiba-tiba sulit menelan. Tapi rasa sakitnya bukan di tenggorokan, melainkan di ulu hatinya. Hatinya perih sekali, sakit sekali. Tiga 30 menit kemudian si Godul datang dengan muka tanpa dosa. Bu Kepling membuka percakapan. Dia mengatakan ingin meluruskan permasalahan. Dia bertanya, apakah betul bahwa bukti percakapan di WhatsApp yang berisi kalimat-kalimat perselingkuhan antara Wardah dan Godul itu betul? Serunya kan mak, tanpa basa-basi, tanpa sungkan, tanpa malu-malu, Wardah menjawab, iya memang betul. Masih ditambahi dengan keterangan
bahwa Wardah memang mencintai Godul lebih dari cintanya kepada Ewin suaminya. Astagfirullah. Wardah mengakui kalau hubungan mereka sudah hitungan tahun. Kata Wardah, mereka berdua saling cinta. Ibu mertua Wardah yang tertunduk lemas di sebelah Ewin berkata dengan nada tinggi dan marah kepada Wardah, "Kalau kau udah gak suka sama anakku, bukan kayak gini caranya. Cerai dulu kelen, baru bisa kau main sama laki-laki lain," katanya setengah berteriak. "Sekarang pergi kau dari rumah ini, mau muntah aku nengok mukamu." Ibu mertua Wardah masih sangat emosi. Dan Wardah mak dengan tenang mendekati si Godul. Dipegangnya tangannya, dibisikkannya sesuatu, lalu keduanya melangkah keluar dari rumah. Ewin tertunduk lesu, memandang anak laki-lakinya yang baru saja tertidur di ayunan, dijaga oleh ibunya agar gak dibawa pergi sama si Wardah. Ewin gak tahu harus berbuat apa mak. Hatinya masih kacau, masih gak percaya dengan peristiwa yang terjadi malam itu. Dia gak percaya istrinya, Wardah, berselingkuh dengan Godul, lelaki tetangganya, kawan mainnya. Wardah, perempuan cintanya, belahan jiwanya, ternyata mengkhianatinya ketika dia bekerja keras di luar rumah. Dan laki-laki selingkuhannya adalah tetangganya, bukan orang lain, teman main Ewin selama ini. Ewin masih belum tahu harus gimana dia. Bagaimana pendapat Anda, Mak? Apa yang harus dilakukan Ewin, Mak? Segera menceraikan Wardah, menemui Godul dan menghajarnya, atau membiarkan saja istrinya pergi dengan laki-laki lain? Toh istri gak beres. Bantu si Ewin ya mak. Ditunggu komentarnya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.